Oke, halo dulur. Selamat datang di My Day United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Asik. Kali ini kita akan preview terkait pertandingan di esok hari. Manchester United melawan Real Betis di laga pramusim yang keempat ya teman-teman. Sebelum pertandingan ada beberapa hal yang perlu kita ingat juga, bahwasanya untuk Rasmus Højlund dan Leny Yoro tentu akan absen dalam pertandingan besok karena dua pemain ini sudah dipastikan cedera, karena Leny Yoro pun kabarnya tadi sampai di gips ya kakinya. Kasihan itu, pemain baru udah cedera. Lalu Rasmus Højlund mungkin untuk meminimalisir cedera yang parah akan absen juga. Sebelum kita bahas lebih jauh, nah coba kita bandingkan dari kedua tim ini secara statistik ya, secara head to head. Nah ini kita lihat dari sisi manajer. Untuk Manchester United dengan pelatih Erik ten Hag dan Real Betis dengan Manuel Pellegrini. Tentu untuk manajer ini secara head to head masih unggul Erik ten Hag karena dia dua kali memenangkan pertandingan melawan Real Betis dengan peluang 52% ya kemenangan, dibandingkan dengan Real Betis yang hanya 21%. Nah ini mengindikasikan bahwa secara kualitas Manchester United ini harusnya mampu mengalahkan Real Betis. Nah ini secara kualitas ya, di atas kertas itu sudah pasti menang Manchester United. Tapi apakah akan selalu seperti itu ketika pertandingan berlangsung? Belum tentu. Selanjutnya kalau kita melihat catatan pertandingan, nah untuk 3 pertandingan terakhir melawan Real Betis, Manchester United menang 2 kali dan kalah 1 kali. Oke, kita masih ingat di awal tahun 2023 ketika Manchester United ikut berkompetisi di UEL, waktu itu cukup bagus juga secara permainan. Bahkan ketika di UEL, MU ini selalu mendapatkan lawan dari tim Spanyol, mulai dari Real Betis, lalu Barcelona, Sevilla, tapi akhirnya kalah. Dan ketika melawan Real Betis, nah Manchester United ini menang telak. Di sini bisa dilihat untuk leg pertama Manchester United menang 1-0, dan untuk leg kedua Manchester United menang telak 4-1. Namun di tahun sebelumnya ketika laga persahabatan Manchester United kalah 0-1 dengan Real Betis. Lalu bagaimana dengan 5 pertandingan terakhir dari setiap klub? Untuk Manchester United di 5 pertandingan terakhir mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali dan kalah 2 kali. Ini kalau kita lihat untuk kemenangan yang pertama ini di Premier League ketika melawan Brighton, waktu itu Højlund juga memberikan kontribusi gol. Lalu di FA Cup melawan Manchester City menang 2-1 yang akhirnya memenangkan FA Cup pada waktu itu. Dan di laga pramusim pertama Rosenborg kalah 1-0 di menit 93, lalu menang telak melawan Rangers FC dengan skor 2-0, dan kemarin kembali menerima kekalahan ketika melawan Arsenal dengan skor akhir 2-1. Lalu kalau kita bandingkan dengan Real Betis, di 5 pertandingan terakhir dia hanya menang 1 kali. 2 kali imbang, 2 kali kalah, dan 1 kali menang. Bahkan di pertandingan terakhir kemarin mereka kalah dengan Liverpool 1-0. Itu di laga persahabatan juga, tapi ya mau bagaimanapun di sini kita bisa melihat bahwasanya di atas kertas Manchester United ini sudah pasti unggul dibandingkan dengan Real Betis ya. Dilihat dari secara kualitas pemain, kualitas pelatih itu sudah beda jauh. Tapi kan kita nggak tahu juga ya apa yang akan terjadi besok. Nah selanjutnya kita lihat dari para pemain yang tersedia di Manchester United. Oke, kita lihat dari untuk posisi kiper sudah pasti Andre Onana yang akan dimainkan. Ya ini untuk Andre Onana minta tolong keseriusannya ya, meskipun kemarin di kiper sempat gini-gini ya. Mau kayak orang jaga parkir rancuk. Kapan ujung-ujungnya tidak bisa apa ya? Tidak berefek gitu loh dengan
dengan pancingannya gitu loh. Lalu untuk lini pertahanan sepertinya Harry Maguire, Johnny Evans akan dijadikan sebagai starter. Lalu sepertinya Victor Lindelof juga akan bermain mengingat kemarin juga sudah mengikuti sesi latihan. Lalu untuk di posisi back sayap ada Aaron Wan-Bissaka, lalu yang kiri mungkin Harry Amas. Untuk posisi lini tengah sepertinya tetap double pivot diisi dengan Casemiro dan Toby Collier. Lalu untuk lini serang, nah ini untuk lini serang kan karena Rasmus Højlund absen, kemungkinan yang akan menjadi ujung tombak di lini serang kalau nggak Marcus Rashford ya Ethan Whitley. Nah nanti untuk posisi winger kanan bisa diisi Amad Diallo dan di kiri Jadon Sancho. Nah lalu untuk di babak kedua nanti mungkin bisa diganti ya Anthony di kanan, lalu Rashford bisa di kiri, dan untuk striker tunggalnya ada Ethan Whitley. Kemungkinan seperti itu. Karena ya mau bagaimanapun kita tidak bisa memaksakan semua pemain harus main selama 90 menit ya, mengingat ini hanya laga pramusim dan kita harus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah terjadi dengan Leny Yoro dan Rasmus Højlund seperti itu. Tapi mau bagaimanapun pertandingan besok itu sangat penting bagi Manchester United. Karena apa? Karena itu juga untuk meningkatkan moral para pemain, yang mana di pertandingan sebelumnya sudah menerima kekalahan dengan Arsenal, bahkan dengan Rosenborg. Nah, dengan kemenangan ini bisa menjadi kemenangan yang penting dan modal bagi Manchester United ketika nanti melawan Liverpool di akhir pekan. Apalagi kalau misalkan secara hasil akhir MU memperoleh kemenangan telak. Nah ini kan bisa meningkatkan moral, meningkatkan rasa kepercayaan diri, bisa membantu Erik ten Hag sebagai pelatih juga bahwa skema yang dijalankan sudah mulai berhasil dan terrealisasi dengan benar oleh para pemain seperti itu. Kita juga tidak tahu untuk pemain yang belum hadir seperti Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Facundo Pellistri nanti bisa berpartisipasi atau enggak, karena kemarin untuk pemain yang baru seperti Joshua Zirkzee pun masih berlatih di Carrington bersama Tyrell Malacia. Kata Tyrell Malacia nggak latihan sepertinya, dia menyodorkan gorengan buat Zirkzee itu. Bakul gorengan itu bukan pemain MU itu, Malacia itu. Itu kalau kita lihat dari segi pemain. Nah, terakhir kalau kita bandingkan ya dari liga masing-masing klub, ini kan untuk Manchester United terakhir kali berkompetisi di EPL ini kan berada di peringkat 8. Ya, posisi yang sangat buruk untuk klub sebesar Manchester United. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena keadaannya seperti itu, banyak sekali masalah yang harus dihadapi untuk musim lalu. Karena faktor utama karena banyak pemain cedera juga, banyak pemain yang secara personal bermasalah. Lalu kita bandingkan dengan Real Betis di musim lalu ketika di La Liga, itu ternyata juga tidak berbeda jauh. Dia berada di peringkat 7 ya, meskipun satu angka lebih bagus ya, tapi maksudku ya mungkin pressure dan ritme di La Liga dan IPL berbeda. Tapi mau bagaimanapun kita tetap tidak bisa meremehkan tim seperti Real Betis. Karena apa? Karena ya siapapun klubnya, Manchester United harus tetap serius dalam menghadapi pertandingan. Karena ya seperti yang sering Erik ten Hag ungkapkan, setiap pertandingan adalah final. Nah, itu mindset yang harus dibangun. Jadi setiap pertandingan kita harus dituntut untuk memperoleh kemenangan. Tidak ada alasan lain selain memperoleh kemenangan. Ya di luar nanti hasil akhirnya kalah, imbang, itu kita tidak bisa memprediksi ya. Tapi modal awal kita harus yakin bahwa kita bisa memenangkan setiap pertandingan seperti itu. Ya optimis lah, kita harus optimis meskipun pada akhirnya kadang MU sulit diprediksi ya. Maksudnya menang kalah itu sulit men. Kita berpikir wah ini di atas kertas pasti menang, ternyata kalah Cuk. Terus habis itu ketika melawan tim-tim besar
ya masih bisa memberikan perlawanan. Lah kemarin kenapa yang tim kecil sampai kewalahan gitu loh. Masuk aja nih. Heran aku kadang. Oke, mungkin itu ya untuk preview kali ini. Nah, kita lihat besok pagi akan seperti apa pertandingan Manchester United melawan Real Betis yang akan berlangsung di Snapdragon Stadion di San Diego, Amerika Serikat jam 9 pagi. Harus lihat lah. Oh iya, besok sebenarnya dari minggu lalu kan aku sudah mencoba melakukan live reaction ya, tapi karena terkendala sinyal ini masih belum maksimal ya, dan besok rencananya masih mau mencoba lagi ya. Proses lah satu persatu kita coba explore fitur apa saja yang ada di YouTube ya, sambil menikmati pertandingan, dan semoga nanti hasil akhir bisa menyenangkan kita semua sebagai fans Manchester United, sebagai penikmat bola, yang mana itu juga bermanfaat bagi para pemain, meningkatkan moral, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kualitas individu tiap pemain. Keren. Seru. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.